Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pada Bapak dosen selaku pembimbing saya pada mata kuliah analisis dan visualisasi data, dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 analisis dan visualisasi data, yang mana diberikan soal tugas 3 pada halaman e-learning sebagai berikut. Kita diminta untuk mengerjakan soal yang terdapat pada file PDF. Lalu kita diminta untuk mengunggah tugas pada tempat yang telah disediakan dalam format PDF. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk menyertakan coding dalam file tugas yang kita kerjakan. Di sini ada 2 file yang dilampirkan, yaitu tugas Pager format Excel ya, dan juga PDF tugasnya. Untuk tugasnya dijelaskan secara detail di dalam file PDF sebagai berikut. Kita diminta menggunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan dataset dari Google Drive. Nah, ketika ini nanti tidak bisa di-download atau error ya teman-teman, ini tidak bisa, maka kita menggunakan data yang dilampirkan pada halaman e-learning. Ini sudah saya download. Lalu kita diminta untuk membuat aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Sini, yang memungkinkan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan. Yang kedua, jenis plot yang ingin dilihat, yaitu A. scatter plot interaktif, B. line plot interaktif, C. bar plot interaktif, dan D. tabel data. Jadi tujuan dari pembuatan tugas ini nanti adalah menampilkan data cuaca dalam bentuk visualisasi interaktif, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih variabel yang ingin divisualisasikan. Jenis visualisasi yang akan kita buat nanti yaitu scatter plot, line plot, bar plot, atau tabel data. Lalu di sini juga membantu proses analisis data dengan lebih mudah dan cepat. Nah, saya bisa katakan seperti itu karena kita menggunakan acuan data yang diberikan di Excel ini ya teman-teman. Ini ada minimal temperatur, maksimal temperatur, menandakan bahwa data ini ya termasuk cuaca. Oke, saya juga sudah mengerjakannya. Ini soal yang PDF tadi. Lalu berikut ini hasil pengerjaan aplikasi Sini untuk visualisasi data cuaca. Yang pertama nanti kita melakukan pengecekan apakah paket yang dibutuhkan sudah terpasang. Jika belum, maka kita melakukan instalasi otomatis. Setelah itu, semua library dipanggil terdapat digunakan dalam aplikasi. Jadi kita gunakan install package mulai dari sini, Red Excel, ggplot2, dan juga DT. Nah, ggplot2 ini sebenarnya sudah kita install di tugas 2 ya teman-teman. Nanti kita coba cek dulu atau kita install ulang lagi. Lalu kita panggil package-package yang sudah kita instalkan. Dengan tujuan ini memastikan environment memiliki semua alat untuk membaca data Excel, membuat grafik, dan menampilkan tabel. Jadi yang kita install nanti sini Red Excel, ggplot, dan DT. Langsung saja kita aplikasikan satu persatu mulai dari langkah 1 pada pemrograman R. Kita tinggal kopikan ya teman-teman. Di sini saya langsung buat pada laporan pengerjaan tugas karena untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan video pelaporan pengerjaan tugas 3. Kita kopikan saja. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita membaca dataset dan melakukan perbaikan data ya teman-teman. Karena dataset ini dibaca dari file Excel menggunakan fungsi Red Excel,
dan melewati baris pertama karena dianggap merupakan judul laporan dan juga bukan data. Jadi kita inputkan ini. Sorry, saya terlalu kelebihan. Kita rubah formatnya data frame agar mudah diproses. Lalu selanjutnya kita melakukan konversi otomatis dari karakter menjadi numerik agar nanti bisa kita visualisasikan. Oke, selanjutnya kita tampilkan struktur dataset untuk memastikan. Oke ya, struktur datanya juga sudah berubah menjadi numerik. Lalu kita mengambil semua kolom numerik yang nanti kita gunakan pada dropdown pada variabel X dan Y. Lalu selanjutnya kita menggunakan tampilan atau membuat tampilan UI user interface, yang mana bagian UI di sini mendefinisikan tampilan. Oke, selanjutnya kita membuat tampilan UI atau user interface, yang mana bagian UI nanti mendefinisikan tampilan aplikasi seperti panel input dan panel output. Berikut kode yang kita gunakan. Nah, nanti di sini terdapat judul aplikasi dan juga area slidbar untuk pilihan visualisasi dan variabelnya. Lalu juga ada main panel yang kita gunakan untuk menampilkan grafik dan tabelnya. Nah, beberapa komponen yang diinputkan di sini nanti seperti select input ini nanti fungsi untuk memilih jenis grafik dan variabel yang ingin kita gunakan. Lalu plot output kita gunakan untuk tempat munculnya grafik, sedangkan dt output kita gunakan untuk menampilkan data dinamisnya. Selanjutnya kita membuat server yang mengatur reaksi berdasarkan input pengguna. Oke, selanjutnya kita membuat server atau logika pemrosesan, yang mana server ini nanti akan mengatur reaksi berdasarkan input pengguna. Lalu kita singkat input output plotnya. Lalu output tabelnya. Oke, semuanya sudah kita aplikasikan pada pemrograman R. Terakhir nanti kita jalankan aplikasi dengan memanggil perintah sini aplikasi sebagai berikut. Nah, di bagian server nanti mengolah input dan menampilkan output. Untuk render plotnya, nah ini digunakan untuk menghasilkan grafik berdasarkan pilihan pengguna. Untuk render dt-nya nanti kita gunakan untuk menampilkan tabel data. Kita coba jalankan.
Sen. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini dalam bentuk scatter plot, dengan variabel x-nya minim temperatur, variabel y-nya juga minim temperatur. Kalau kita ke maksimal temperatur seperti ini, di variabel y kita pilihkan di maksimal temperatur, sedangkan di tabel variabel y-nya kita pilih di minimal temperaturnya seperti ini ya, untuk scatter plot, line plot, bar plot maupun tabel. Oke, mungkin dari sini nanti pengguna akan dapat lebih mudah menganalisis hubungan antar variabel cuaca. Nah, ini juga fleksibel ya, karena nanti kita sebagai pengguna bebas menentukan variabel dan jenis plot yang ingin kita visualisasikan. Mungkin cukup itu video laporan pengerjaan tugas 3, analisis dan visualisasi data. Mungkin dalam saya mengerjakan masih banyak kurang lebihnya atau ada kekeliruan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran dan masukan bisa disampaikan di kolom komentar untuk kedepannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Cukup itu dari saya, sekian dan terima kasih.